Boleh Mbak Sita dijelaskan nih tentang status anak tersebut seperti apa, mungkin proses pengadopsian dari Bang Daus ke anak tersebut, atau memang dari pihak keluarga anak tersebut yang memberikan amanah ke Bang Daus, atau seperti apa? Intinya bukan diadopsi ya, kami menitipkan. Menitipkan untuk Bang Daus itu merawat dan mendidik. Karena sebenarnya juga kita tahu ya udah seperti apa. Dan kami keluarga itu benar-benar hanya ke Bang Daus gitu, menitipkan dan untuk merawat itu anak itu Bang Daus untuk bisa apalagi diperbutkan dalam hak pengasuhan kan itu nggak cocok lah. Tapi penitipan itu berapa tahun sih, untuk umur berapa tahun? Iya. Sampai Berapa tahun untuk nitipin anak ke Bang Daus dan Daus sendiri? Sebenarnya begini ya, kalau persoalan berapa tahun anak itu harus dititipkan ini kan kesepakatan saja, tidak perlu harus dia dititipkan 5 tahun, dititipkan 2 tahun, nggak perlu seperti itu. Artinya orang tuanya juga masih bisa berkomunikasi sama anak tersebut. Kapan saja orang tuanya juga mau memanggil anak tersebut, Daus juga bisa untuk mengembalikannya. Kembali lagi kepada Daus juga, saya pikir enggak logik ketika kita harus memperdebatkan anak orang lain. Apalagi ada statement yang mengatakan bahwa Daus secara hukum tidak berhak untuk merawat anak tersebut. Loh, anak ini tidak memiliki legal standing kok. Kenapa? Apa kalau Daus tidak berhak? Apakah kalian berhak? Iya kan? Ini anak ini tidak bisa masuk dalam wilayah pengadilan agama untuk perceraian antara Daus dan Selvi. Makanya itu kami menginginkan pahamilah sedikit. Kalau kurang paham, baca ketentuannya. Gitu loh. Jangan ngomong rumor. Ini lagi kemarin begini. Oh, ada tuh yang menyangkut masalah akta. Kalau sampai aktanya itu benar bahwa anak itu atas nama Daus dan Silvi, maka ini bisa masuk ranah pidana. Kami mau bilang, woi, apa-apaan ini? Silakan aja cek Duscapil. Maksud saya begini, kalau saya sebagai lawyer bicara tentang hukum, saya tidak telan mentah-mentah apa yang klien saya sampaikan. Tapi saya harus memiliki dulu bukti, baru saya sampaikan ke ruang publik. Bukan rumor yang disampaikan. Kan seperti itu. Kalau saya melihat sudah ada beberapa hal dalam pemberitaan. Pertama menyangkut masalah dibungkus bahwa itu adalah anak kandung. Itu melalui operasi sesar, ya kan. Jejak digitalnya ada. Udahlah, nggak usah ngeles-ngeles, kita punya buktinya. Apa harus kami tunjukkan lagi buktinya atau kawan-kawan media menunjukkan ini loh bukti omongannya, anak itu lahir dari rahimnya. Ini kan statement jelas dari mereka. Kenapa sih harus diputar-putar? Anak orang kok mau diperebutkan? Nggak usah bicara hukum. Kalau bicara hukum harus memiliki legal standingnya. Baru bicara hukum. Nggak usah menilai terhadap kapasitas orang lain. Nggak usah nilai begitu. Nilai aja kamu punya kapasitas atau enggak. Kalau kamu punya kapasitas, apa legal standingnya? Apa buktinya? Ini kan yang sumber-sumber semuanya adalah, kalau menurut saya ini adalah rumor. Pertama itu, kemudian menyangkut lagi masalah akta. Akta itu tidak pernah ada kok. Jangan dimuncul-munculkan. Silakan kawan-kawan ngecek ngapain harus kawan-kawan media lagi yang dipusingin. Iya kan? Ini rumor yang tidak pernah ada, tapi dilemparkan bolanya seolah-olah menyebutkan kawan-kawan semua. Padahal itu nggak pernah ada, itu nggak benar. Makanya kalau saya jadi lawyer, saya akan menanyakan antara keterangan dengan bukti yang ada, saya harus melakukan persesuaian, ada atau enggak. Kan seperti itu kira-kira. Berarti kita harus flashback dulu deh Pak. Saya mau nanya Mbak Sita. Mbak. ya karena masalah ekonomi makanya keputusan untuk diberikan Jadi kira-kira seperti itu jelas ya. Ada perjanjian Mbak, kira-kira umur sekian Sampai berapa? mau diambil kapan gitu. Mbak, saya mau nanya ke Bang Daus. Pada saat penyerahan anak tersebut gitu Bang, ada hitam di atas putih atau sekedar lisan aja Bang? Kalau kalau secara apa namanya tulisan kita juga ada, Secara apa Bang? secara tertulis gitu kan, itu ada pernyataan gitu, itu ada di kita, itu ada. Cuma kita kan nggak mau istilahnya
Lah anak orang ngapain sih diramein gitu loh. Pakai dikeluarin surat pernyataan, kita juga ada yang aslinya di sini. Kan itu buat apa? Pakai di kopi kurang banyak kalau kopi nyatu. Yang banyak dong kayak koran dadat gitu. Ini nggak ada draft di sini. Gitu cuma buat apa kan gitu ya bang ya? Iya. Anak masih ada bapak moyangnya, masih ada emaknya. Ini keluarganya mewakili. Kok dibesar-besarin, sampai bawa-bawa tuntut ini apa nunjuk gitu loh. Iyalah sekarang istilahnya yang dari awal Daus bilang kan, kita ini ingin berpisah secara baik-baik ya Mia. Kenapa kok tiba-tiba belum ngajuin ke pengadilan agama aja, dia sudah press ke ngoceh-ngoceh kemana-mana ke YouTube. Dua kali loh sebenarnya dia bikin pernyataan sebelum pengajuan ke pengadilan agama ya. Dan yang terakhir itu kan yang kemarin ramai itu awalnya tuh ya salah satu YouTube ya kan dengan host ini host itu ya kan. Padahal itu di situ belum pengajuan secara ke pengadilan agama, kok dia udah menggembar-gemborkan. Kayak gitu, besokannya dirame-ramein lagi, datang ke teman-teman media. Apa? Terus nggak lama saya difitnah, nggak punya adab, saya difitnah nggak punya perselingkuhan apalah. Bingung gitu loh. Nah secara lah saya lagi di Serang, lagi ada acara sama Pak Wakil Wali Kota Serang. Lu udah dikontrak bang, kok tiba-tiba ada berita begini, umur begini. Padahal di mediasi sama Mami, kita nggak ada yang namanya saling menjelekkan, saling menjolimi, mau buka-buka aib nggak ada ya Mia. Gitu loh. Yang jelas pokoknya yang namanya DDA itu aman. Gak usah dikhawatirin masalah kesehatan segala macamnya. Gimana pun saya selalu bilang ini tetap bapaknya. Jadi kalau mau gimana tetap ya, bukannya dalam artian kita mentelantarkan enggak gitu ya bang ya. Gitu loh, secara ini kan emang istilahnya bapaknya Dede lah saat ini gitu loh. Karena kan di TV-nya ke Daus, ya kan secara nggak langsung istilahnya ya Dausnya bapaknya. Oke bang, flashback sedikit ke belakang sih bang. Apa sih bang yang membuat abang sama Selfie berpisah gitu bang? Mungkin apa emang konflik yang terjadi cukup lama dari awal menikah atau emang seperti apa? Kalau konflik pasti ada. Daus nggak pungkiri, setiap rumah tangga pasti ada yang namanya masalah. Nggak mungkin nggak ada, bohong. Iya bang ya, bohong besar kalau setiap rumah tangga nggak ada masalah. Ya kan, cuma kan gimana kita menjalaninya, mengatasinya, ya kan? Gimana kita punya sikap, gimana kita punya prinsip, kan gitu. Kita ini bukan lagi anak kecil, yang istilahnya apa-apa orang tua, maaf lahir batin. Ya kan, kita ini udah punya tanggung jawab masing-masing. Gitu lah. Bang, tapi banyak juga rumor netizen yang menganggap bahwa pernikahan Bang Daus dan perceraian Bang Daus dan Selfie ini itu gimmick. Tanggapan seperti apa, Bang? Ya, kok gimmick bawa-bawa ke pengadilan ya, Bang? Kalau gimmick ngapain terdaftar di pengadilan? Ada persidangannya, gitu loh. Kalau gimmick itu nggak pernah sampai kepada pengadilan. Nah, sama yang kemarin Iya, datang kan? juga katanya gimmick. Lah kita aja lagi preskon ya, Bang ya. Tiba-tiba di nongol. Dari mana dasarnya gimmick? Udah jelas ini kantor pribadi abang. Kayak gitu. Dia tiba-tiba main datang main nunjuk-nunjuk mana anak saya. Lah kan kita istilahnya ya anak apaan bang, kita lagi preskon kan gitu. Ini kan secara tertutup. Ya, bang, apakah faktor berpisahnya abang dengan Selfie ini karena mungkin orang ketiga atau mungkin faktor ekonomi bang? Kalau faktor ekonomi, alhamdulillah enggak ya. Sejauh ini enggak. Istilahnya gitu loh, Daus nggak ada aja, Daus ada-adain. Ya gitu lah. Buat apa? Buat keluarga. Istilahnya buat dapur biar bisa makan. Buat dapur rumah biar bisa menyambung hidup. Kan gitu, nggak mungkin semuanya saya dapat namanya Daus BBR itu. Kan Daus bilang bukan tipikal Daus, semuanya ada di sini. Ya. Kalau orang isu orang tiga bang? Ya, saya tambahkan ya, orang ketiga itu bukan hanya will atau feel. Orang tua sendiri, ipar, semua itu orang ketiga. Jadi harus diartikan dengan baik, ya kan? Orang ketiganya itu sebetulnya ya. Iya. Nah, dengan ngomong orang ketiga ini, itu kan jadi senjata dari yang sendiri bang ya untuk Nggak ada. cerai abang itu gimana bang? Tapi abang bilang abang juga punya bukti sebalik. Nah ya, Bang? iya. Gimana, Saya Bang? juga ada buktinya. Kalau mau ngomong hal-hal gitu, tapi buat apa? Itu kan membuka aib. Kayak gitu membuka, kan gimana pun dia pernah menjadi teman hidup ya kan, pernah jadi istri,
ya kan, baik susah senangnya sih belum ya kan, emang lagi susah kan gitu. Gitu. Jadi untuk hal-hal dibilang orang ketiga ya kayaknya nggak ada, nggak mungkin gitu. Kalau kaperku ya biasa kan gitu. Tapi kalau ini enggak ya, gitu. Nggak ada. Yang diartikan orang ketiganya itu Phil atau Will itu nggak ada. Nggak ada. Tapi ada orang ketiga Pihak yang lain. lainnya gitu aja. Yang Saya pastikan di sini orang ketiga itu bukan Phil ataupun Will, tapi orang ketiga di antara keluarga. yang pengen banget Yang istilah pengen kasarnya banget hubungan ini selesai. selesai gitu. Jadi dari pihak sana dong berarti Bang ya. Selfie pun, Daus pun sama-sama deh kasarnya gitu ya. Intinya ada orang ketiga yang lain gitu Ya, aja. Bang, mohon maaf saya potong. Orang ketiga yang lain kan tadi gua bilang katanya ada di dalam keluarga. Ini dari keluarga Bang Daus atau dari Dari keluarganya Selfie. Oh. Karena kalau orang tua keluarga saya malah menyayangkan, sangat menyesalkan bahwasanya ini kenapa sampai terjadi yang namanya perpisahan, yang namanya perceraian, ya kan? Karena malu lah orang tua mana yang pengen anaknya berpisah, nggak ada. Kalian bukannya udah dengar, teman-teman bukannya udah dengar tuh statementnya dari ayahnya Selfie. Saya yang suruh bercerai, ada kan itu? Ada kan? Nah itu ada. Nah saya jadi sekarang jelasin lagi ya. Jadi dalam mediasi kedua itu saya datang dengan orang tuanya Bang Daus. Niatnya sih bukan itu yang kami harapkan jawabannya, tapi dia langsung berstatement saya tidak ada lagi kompromi, pokoknya Selfie bulat harus cerai. Itu statement itu keluar dari orang tuanya Selfie, ayahnya sendiri. Bukan dosa buka ya. Bang Daus sakit hati nggak Bang? Bapak yang ngomong gitu Bang? Ya sekarang kalau kalian digituin gimana sebagai lelaki? Kita udah capek 4 tahun loh, yang jalanin rumah tangga kita berdua loh, benar nggak? Iya kan, Iya, kan betul. ayahnya juga kan udah ngomong langsung kan, emang saya yang suruh, ya kan? Ya. Ada loh, Ya. rame loh itu saya lihat juga. Oh ya, dia yang mengaku sendiri, makanya saya tegaskan lagi di sini kan. Memang saya tegaskan lagi, memang dia, pokoknya saya sudah bulat, Daus sama Selfie cerai. Teruskan. Enggak. Jadi begini, yang kemarin itu yang Daus sampaikan bahwa ketika ini terjadi, ya orang tua kan juga mendengar. Nah, Semakin orang tuanya lagi mempertegas, Daus, jangan sampai anak saya berada sama Selfie. tuh. Ya. Itu tegas seperti itu. Ini kita bicara ada dari keluarga Ada loh ya, keluarga dari besarnya keluarga Iya. BBL ya. Iya. Ada saksi. Ada keluarga kandungnya kalau ada ini, keluarga keluarga kandungnya, kandung. jadi nggak asal ngomong nih, nggak cuap-cuap kan Ya, enggak rumor. Nggak rumor ya. Mbak, berarti benar ya Mbak ya, orang tua kandung asli ingin anak tetap di tangan Bang Daus Mbak? Tegas ya? Iya. Iya, Iya. saya tegaskan Iya, tegas. sekali lagi ke Iya. Bang Daus. Oh. Iya, Bang Daus.